Ya, teman-teman, kita akan membahas lagi emiten punya teman-teman sendiri ya. Di sini ada emiten data, teman-teman, berdasarkan list yang saya pegang, teman-teman ya. Tunggu sebentar ya. Berdasarkan list yang saya pegang ini, teman-teman menanyakan data untuk harga wajar sama AAD untuk harga wajar. Nah, untuk data, teman-teman ya, untuk data kalau kita lihat dari statistiknya, teman-teman ya. Tapi sebelumnya teman-teman, saya terima kasih ya kepada teman-teman yang senantiasa support channel ini ya, baik yang memberikan like, yang nge-share teman-teman ya, yang memberikan komentar sangat luar biasa. Terus yang telah memberikan support rating juga terima kasih ya. Mudah-mudahan support rating teman-teman dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman yang telah mendoakan saya dalam keadaan sehat walafiat juga terima kasih. Semoga teman-teman dan keluarga juga dalam keadaan sehat walafiat ya, tidak kekurangan satu apapun. Jadi teman-teman, untuk data ini kan harusnya 3 tahun teman-teman, harus 3 tahun. Jadi ini baru terjadi hanya baru 2 tahun aja teman-teman ya. Jadi saya mungkin ini harga wajar sementara mungkin teman-teman ya. Mungkin harga wajar sementara karena belum cukup umur teman-teman ya. Belum cukup umur tahun 2024 bulan Mei. Berarti belum genap 1 tahun teman-teman ya. Jadi mohon maaf apabila minimal ke tahun 2025 deh ya. Saya tidak berani mengatakan ataupun tidak bisa mendapatkan data yang minimal 2 tahun lah teman-teman. Ini kan listingnya tahun 2024 ya. Cuman saya ngasih clue aja teman-teman ya. Ini kan masyarakat 21%, artinya cenderung sedikit teman-teman. Terus yang nguasain juga adalah perorangan ya. Terus harga 188 sekarang harganya 109, sudah berapa ratus persen ya. Kenaikannya sudah luar biasa teman-teman ya. Kalau teman perhatikan sekitar 689% teman-teman ya. Jadi udah sangat luar biasa ya kenaikannya. Lebih baik teman-teman ini sudah di harga pucuknya. Itu clue dari saya, sudah di harga pucuknya. Kalau teman-teman perhatikan 3 garis juga memang dia belum sedikit lagi menyentuh harga pucuknya ya teman-teman. Cuman saya berpikir udahlah ini sudah mahal teman-teman. Kecuali yang punya di bawah juga harusnya sudah bersyukur dengan apa yang didapat ya. Sudah bersyukur dengan apa yang didapat. Udah berapa nih? Udah sekitar 164%. Kalau digabung-gabungin dari awal teman-teman ya, dari mulai harga terbawahnya sudah sekitar berapa persen tadi? Udah sekitar 689% teman-teman ya. Harusnya sudah bersyukur. Nah teman-teman yang baru ngambil janganlah ya. Walaupun saya punya tanda-tanda kenaikan ya teman-teman di sini ya, sudah tercapai juga tanda-tanda kenaikan saya ya. Artinya sudah mulai harusnya sih sudah mulai jualan teman-teman ya. Mereka sudah mulai jualan. Banyak tanda-tanda penurunannya, ada di angka 1400, di angka 875, bahkan di angka 468 juga masih ada banyak tanda-tanda penurunannya teman-teman ya. Sedangkan ke atasnya saya tidak punya yang namanya tahanan lagi ke atas ya. Target yang saya targetkan tercapai tanggal 21.02.25 teman. Artinya apa yang saya cantumkan untuk kenaikannya sudah tercapai dengan baik teman-teman. Selebihnya kalau sudah tercapai seperti ini ya udahlah teman-teman, ini juga sudah mulai tinggi. Saya bilang juga sudah mulai tinggi, harganya sudah tinggi banget. Lebih baik daripada teman-teman nyangkut, carilah emiten yang lain yang masih di bawah, minimal di bawah harga tengahnya teman-teman ya. Makanya saya suka menyarankan teman-teman kalau beli sebuah emiten itu cek dulu harga tengahnya. Nah ini ya, kalau sudah mulai lebih daripada harga tengah berarti sudah mulai mahal teman-teman. Teman-teman harus punya risiko. Oke, kalau saya beli di harga mahalnya akan melakukan apa? Tapi kalau teman-teman masih melakukan pembelian di harga murahnya atau cenderung dari harga tengah ke harga murah, antara tengah-tengah ini masih cenderung murah teman-teman. Walaupun istilahnya nyangkut masih cenderung murah karena belum melewati harga tengahnya. Kalau sudah melewati harga tengahnya itu sudah menyatakan diri sebagai emiten yang mahal gitu teman-teman, karena sudah lepas daripada harga tengahnya. Cuman dari pungutan bandar foreign masih ada teman-teman, foreign masih ada di dalam, bandar lokal pun ada di dalam. Artinya si data ini memang istilahnya masih dikuasain sama bandarnya teman-teman ya. Jadi seperti itu teman-teman ya, saya tidak berani mengatakan harga wajarnya berapa karena belum genap 2 tahun, minimal 2 tahun lah. Itu juga 2 tahun juga dalam posisi saya bilang ini harga wajar sementara teman-teman ya.
karena ketidakakuratannya teman. Apalagi MA10 juga baru nongol kan, MA200 juga baru nongol nih, tung. Baru nongol teman-teman ya. Begitupun dengan emiten AADI teman-teman ya. AADI sama teman. AADI ini apalagi kalau nanyain harga wajar ya. Sejak awal sejak saya awal juga saya mengatakan AADI itu untuk harga wajarnya saya tidak akan berani menghitung ya. Kenapa? Karena belum cukup umur. Kalau kata orang lain kali aja 10 katanya harga bukunya, ya silahkan aja. Kalau saya tidak, teman-teman. Kalau saya kan hanya menghitung berdasarkan PR ratio sama PBP ya, itu juga berdasarkan 3 tahunan, teman-teman. Jadi minimal 2 tahun aja saya bilang itu hanya kenaikan sementara, teman-teman ya. Nah, untuk AADI teman-teman perhatikan ya. Untuk AADI itu cenderung dia kan sudah mulai di bawah, teman-teman. Sudah mulai dikebawahin ya si Adaro ini ya. Nah, dia selama sekarang sudah keluar 3 garisnya, sekarang udah posisi di murahnya teman-teman. Nah ini mungkin bisa yang namanya melakukan pencicilan, ataupun ya udahlah saya udah ngambil udah harga murahnya kok di sini gitu kan. Walaupun dia ke harga murah banget juga masih ada potensi naik ke harga murahnya. Ya contohnya beli sekarang teman-teman. Contohnya di bawah ke bawah lagi berarti posisi potensinya di murah banget gitu kan. Jadi walaupun istilahnya dia di bawah ke bawah lagi, tetap targetnya hanya di harga murahnya aja sudah murah teman-teman. Jadi targetnya hanya di harga murah aja. Nah, oke teman-teman, seperti itu ya. Sudah mulai bagus tuh. Ini target penurunannya sudah dilewati teman-teman ya. Kalau saran saya nanti kalau mau ngambil teman-teman ya. Kalau mau ngambil nih, ini kan tanda-tanda penurunan sudah ada lagi diperlihatkan nih ya. Nah, nanti teman-teman usahakan kalau mau ngambil MA10 di bawah candle. Ini kan MA10 yang biru nih ya, yang biru nanti ke bawah. Nanti suka ada lipatan belokan ke atas. Nah, kan sudah mulai ke atas, arah ke atas MA10 mulai ini. MA10 sudah mulai ke atas, teng. Nah, si candle yang berada di atas MA dan MA-nya berada di bawah candle seperti ini, teman-teman. Nah, cara ngambil seperti itu. Padahal kalau dilihatin, saya bilang kan sebenarnya kalau kita beli sebuah emiten itu kan sebenarnya mudah, teman-teman. Mudahnya apa? Beli di bawah, jual di atas. Cuman prakteknya kan agak sulit, teman-teman ya. Kadang-kadang MA juga prakteknya agak sulit. Kenapa? Kadang-kadang si MA itu ada yang nyamperin candle, ada yang MA disamperin sama candle. Sebenarnya ini kan ada MA disamperin sama candle nih. Nah, boleh ini kan MA disamperin sama candle kan. Bukan MA yang ngikutin candle, tapi MA disamperin sama candle. Itu dah kadang-kadang ini enggak bener nih gitu kan. Kadang-kadang dia suka ada penurunan lagi karena meninggalkan gap. Modal ini kan nih. Ini sudah mulai mendekati candle, tapi di sini ada penurunan. Ada gap ya, ada gap yang ini menandakan akan ada penurunan. Makanya ketika si AADI ini naik mengikuti candle, cenderung dia akan turun kembali karena secara MA juga masih menuju ke bawah dan dia meninggalkan area penurunan, teman-teman. Kalau mau ngambil ya nanti aja MA10 di bawah candle. Jangan pernah takut ketinggalan kereta kalau teman kita, karena kereta selanjutnya masih akan ada, teman-teman ya. Dan upayakan kalau ngambil jangan all in, teman-teman. Nggak ada seorang profesional pun nggak ada yang ngambil suruh all in, teman-teman. Malahan mereka itu nyuruhnya itu ya berencana, planning, teman-teman. Harus ada rencana. Baik teman-teman ngambil di atas, di bawah ataupun di tengah. Bahkan di bawah pun teman-teman harus punya rencana. Karena ketidakpastian sebuah saham itu, teman-teman, kadang-kadang lagi bagus-bagusnya MA10 di bawah karena tiba-tiba ada berita tentang emiten tersebut, dihajarlah teman-teman. Ataupun nih ketahuan gitu kan ada yang masuk terlalu besar, kadang-kadang si bandar tidak suka ya dihajar juga, teman-teman ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi untuk AADI ataupun data, teman-teman, saya tidak punya namanya harga wajarnya, teman-teman ya. Karena saya menghitung berdasarkan PR rasio selama 3 tahun sama PBB berdasarkan 3 tahun juga ya. Jadi mohon maaf, jadi saya ngikutin garis 3 aja. Model ini AADI kenapa saya bilang murah? Karena sudah di titik murahnya. Kapan mulai ngambil? Kita akan lihat ke lukisan market maker. Tunggu MA10 di bawah candle. Nah, karena masih potensi ada penurunan. Apa buktinya? MA10 saya masih menuju ke bawah. Terus kemarin si candlenya sudah menunjukkan kepala kembar ya. Biasanya kepala kembar itu 2 dari 3. Ingat, 2 dari 3 artinya ada kesempatan naik juga gitu. Cuman dari 2 dari 3 artinya berbanding 2, 1 turun, 1 naik, 2 turun, teman-teman ya. Perbandingannya seperti itu.
Jadi setiap ada si kepala merah dan kembar, teman-teman ya, kepala kembar begini nih, saya bilangnya kepala kembar ini akan melakukan penurunan. Begitupun dengan si ekor kembar. Nah, kalau si ekor kembar kadang-kadang dia tidak agak kuat dikit lah pertahanan teman-teman ya, susah ditebus. Nah, ini juga sebenarnya ada si ekor merah teman-teman, ini tanda-tanda penurunan. Jadi ada dua penurunan teman-teman untuk si ADT. Di angka gapnya dia itu di angka 6370, sama satu lagi di sini di si ekor merah di angka 622, sedangkan MA10-nya lagi menuju ke bawah teman-teman ya. Nah, itu tanda kenaikan sudah ada. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kalau isian bagaimana? Kalau isian udah bagus, teman, bandar poinnya sudah mulai bagus nih ya. Bandar poinnya sudah mulai bagus nih ya. Si apa nama sudah mulai ngisi nih bandar poin. Walaupun kemarin ada pembuangan, cenderung dia tidak terlalu signifikan ya. Pembuangannya dibandingkan pengambilannya lebih banyak pengambilan ya. Ini emang gede sih 13,9 miliar gitu teman-teman ya. Cuman tidak dengan pengambilannya kan lebih besar lagi ya. Oke teman-teman, jadi untuk AADI seperti itu ya. Jawaban saya soal fundamental AADI sama data saya belum bisa menghitung ya, teman-teman ya, karena belum cukup umur teman-teman ya, baru menjelang 1 tahunan, apalagi si AADI baru kemarin teman-teman ya. Ini masih ada potensi penurunan teman-teman. Oke, mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Ciao.